podcast Rukol, ruang kolaborasi tentang coaching untuk supervisi akademik. Di modul 2.3 ini, kami telah dibagi beberapa kelompok oleh fasilitator kami, Ibu Mardianis. Dan saya, Mira Rahmadani, bersama Bapak Muharmen tergabung dalam kelompok B untuk mempraktekkan tentang praktek coaching. Di sini kami telah merekam dalam bentuk video obrolan kami secara daring menggunakan Zoom Meeting dengan peran yang berganti-gantian. Pada obrolan pertama, saya berperan sebagai coach yang bercerita tentang masalah saya dan ingin mendapatkan solusi yang terbaik dengan berdiskusi bersama Bapak Muharmen yang menjadi coach-nya. Pada obrolan kedua, kami bergantian peran. Bapak Muharmen menjadi coach dan saya yang menjadi coach. Alur yang kami gunakan yaitu alur Tirta. T untuk tujuan umum yaitu tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. I untuk identifikasi yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R untuk rencana aksi, yaitu pengembangan atau alternatif solusi tentang rencana yang akan dibuat. TA untuk tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut percakapan praktek coaching kami yang pertama. Selamat menyaksikan. Mbak Mira. Oke. Assalamualaikum Pak Muharmen. Ya, Terima kasih Pak waalaikumsalam. Muharmen. Terima kasih telah meluangkan waktunya buat saya, Pak. Oke, sama-sama Bu Mira. Iya. Oh iya Bu Mira. Bu Mira, Iya, apa Pak. yang mau Bu Mira ceritakan? Iya Pak, saya mau bercerita nih, curhat nih sama Bapak ceritanya tentang Ya, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. ya. Ya, eh, sebelumnya maaf tidak mengganggu waktu Bapak kan? Ya, nggak mengganggu. Oke, begini Pak. Ya, Bu Mira. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu ya Pak ya, Ya, rasanya mereka itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu bisa dikatakan persentasenya cuma sebagian dari mereka di masing-masing kelas. Diperkirakan cuma 50% gitu, Pak. jadi menurut Ibu Mira, menurut Ibu, Ya. apa yang harapan dan obrolan kita hari ini, Ibu Mira? Ya, yang saya harapkan dari obrolan saya ini ya Pak ya, Ya, saya mengharapkan gitu ya Pak, solusi pemecahan masalah dari permasalahan saya ini. Bagaimana gitu, kenapa antusias murid-murid saya yang saya ajar ini, bagaimana caranya mereka antusias gitu dalam pembelajaran di kelas dengan saya. oh begitu Gitu ya. Pak. Ya. Menurut Ibu Mira, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Mira itu kurang antusias dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran Kalau saya, Ibu selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. iya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias ya. Yang pertama, sepertinya dalam pembelajaran saya itu sedikit membosankan buat mereka. Mungkin pembelajaran saya terlalu monoton. Saya dalam berbicara di kelas terlalu dominan, bercerita di depan murid-murid. Saya saja yang lebih banyak berbicara di depan mereka. Lalu yang kedua yang saya ingat, sepertinya saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Pak. Begitu ya, Bu Mira. Kira-kira apa saja yang dapat membuat
murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Yang membuat antusias dalam pembelajaran saya ya Pak. Iya, iya. Pak kira-kira. Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu asik, tidak kaku, tidak membosankan, mungkin seperti itu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, sepertinya menurut saya murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran saya. Lalu sebaiknya supaya tidak membosankan di awal-awal pembelajaran saya adakan ice breaking buat mereka atau ada permainan-permainan buat mereka supaya pembelajaran saya lebih menarik. Intinya pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu Pak. Ya, bagus sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke. Kemungkinan ya Pak, karena mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak buat mereka. Pertanyaan-pertanyaannya terlalu banyak. Tanpa saya kasih tahu, saya beritahu gitu, sumber pelajarannya itu dari mana gitu. Sehingga pembelajaran itu tidak beragam dan tidak mengasihkan buat mereka. Mungkin itu penyebabnya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu? Sumber belajar ya, Pak ya. Iya, sumber belajar. Biasanya saya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan, Pak. Buku-buku teks yang ada di perpustakaan. Jadi siswa meminjam buku di perpus gitu, Pak. Oh, begitu ya. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu lakukan, yang Ibu pakai? Saya pikir banyak ya Pak ya, seperti YouTube, artikel di blog-blog internet gitu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang itu Pak, seperti Instagram, Iya. TikTok gitu Pak. Ya, itu. Nah, betul sekali Ibu Mira. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya, iya Pak. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi tidak hanya dari perpustakaan aja. Jadi bisa dari YouTube, TikTok, blog di internet, begitu Pak. Lalu yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid saya tertarik. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi murid itu terkesan tidak dipaksa, tapi mereka enjoy, senang mengerjakan tugas. Gitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu Mira. Bagus sekali rencana Ibu Mira. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu Mira ya. Ya, senang sekali saya curhat sama Bapak. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang ini?
komitmen ya Pak ya. Komitmen itu bagaimana ya? Ya. Saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran. Di setiap sesi pembelajaran itu asik, mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat belajar, merdeka dalam belajar, dan akan membuat murid-murid saya senang, enjoy dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, tanpa dipaksa, tanpa harus memilih sumber belajar apa yang harus saya berikan. Tapi mereka bisa terserah memilih sumber belajarnya dari mana saja. Seperti tadi contohnya ada YouTube, TikTok, atau apa gitu. Mereka bebas memilih. Pak. Ya, wah bagus sekali Bu Mira. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu Mira inginkan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Muharmen karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang saya ini membuat saya menjadi plong setelah bercerita dengan Bapak, dan menjadinya menemukan ide buat solusi masalah saya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bu Mira bisa melaksanakannya untuk kedepannya yang Bu Mira ya. Iya, mudah-mudahan saya maupun Bapak bisa menjadi guru yang memang benar-benar dirindukan oleh siswa kita, ya Pak ya. Amin ya Bu Mira. Iya, terima kasih Pak. Sekarang kita saksikan praktek coaching yang kedua. Oke, Assalamualaikum Pak Muharmen. Ya, waalaikumsalam Bu Mira. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Mira sehat. Iya. Pak Muharmen katanya mau bercerita sama saya. Apa benar Pak? Iya, benar sekali Bu Mira. Saya ingin curhat tentang permasalahan yang saya hadapi Bu Mira. Iya, coba apa yang mau Bapak ceritakan? Gini cerita Bu Mira. Saya mengalami, kan saya sebagai guru pendidikan jasmani Bu Mira. Iya. Ya. Lalu saya ketemu dari materi pembelajaran saya, yaitu tentang masalah materi renang. Sedangkan di sana saya diminta anak untuk mempraktekkan kegiatan renang. Sedangkan sarana dan prasarana di sekolah saya untuk renang itu nggak ada Ibu Mira. Jadi bagaimana kira-kira saya untuk bisa mempraktekkan? Jadi bagaimana cara saya Bu Mira? Jadi saya merasa KD saya yang saya inginkan itu tidak tercapai Bu Mira yang ada di dalam materi saya tersebut. Mungkin itu yang salah satu yang ingin saya curhatkan kepada Ibu Mira. Iya. Menurut Bapak, hal-hal apa yang bisa membuat pelaksanaan praktek Bapak itu bisa terlaksana dengan baik? Menurut saya Bu Mira, hal-hal yang bisa terlaksana praktek renang itu dengan baik, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, kita sebagai pendidik, guru olahraga, mencari walaupun itu tuh sarana kolam renangnya bukan sebenarnya atau yang dimodifikasi namanya, seperti seperti sungai atau kolam pemandian kecil yang dipakai orang, agar bisa materi renang tersebut bisa kita praktekkan dan sesuai dengan materi kita tersebut Bu Mira. Oh iya, oke. Nah, seandainya kolam alat praktek tersebut bisa digunakan,
apa usaha Bapak untuk bisa menggunakan kolam renang yang Bapak katakan tadi itu? Usahanya apa? Mungkin usaha saya, Ibu Mira, agar materi renang saya ini tercapai, saya akan berusaha mencari yang sungai yang terdekat dari sekolah saya untuk mempraktekkan agar materi renang saya itu tercapai, Bu Mira. Itu usaha saya yang pertama tuh, Bu Mira. Lalu yang kedua, usaha saya mencari lokasi yang terdekat. Seperti sekarang ini kan banyak tempat pemandian anak-anak yang ukuran kolamnya kecil-kecil itu, Bu Mira. Apa namanya, nama kolam kecil-kecil itu tempat pemandian pariwisata anak-anak itu. Mungkin di situ juga kalau ada di lingkungan yang terdekat bagi saya, mungkin alternatif yang kedua, mungkin saya mencoba untuk membawa anak saya ke situ juga, Bu Mira. Iya, saya setuju sekali dengan Bapak. Saya yakin ya Bapak bisa membawa anak-anak Bapak dari alternatif pertama tadi sampai ke alternatif kedua dengan kolam-kolam kecil yang Bapak katakan tadi. Dan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran praktek yang Bapak akan lakukan tersebut. Nah, sekarang apa rencana Bapak supaya murid-murid itu mau untuk melakukan praktek tersebut setelah tadi Bapak tempatnya sudah tahu Bapak caranya untuk bisa ke sana, lalu sekarang rencana Bapak untuk murid-murid Bapak supaya mau ikut dalam praktek yang Bapak akan lakukan tersebut. Mungkin saya mempunyai rencana agar murid-murid saya itu mau, Bu Mira. Ya. Mungkin kalau mendengar kolam renang dan air itu, murid saya mungkin lebih semangat, Bu Mira. Ya. Seperti kolam renang atau air, kemungkinan umumnya apalagi tingkat usia dini. Kalau untuk mendengar air itu, Bu Mira, insya Allah murid-murid saya semangat tuh, Bu Mira. Iya, bagus sekali rencana Bapak. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak, anak-anak antusias untuk ikut, fasilitasnya juga sudah ada gitu, anak-anak senang, apalagi dengan air ya Bapak ya. Iya, dengan air ya. Ya, Bu Mira. Iya. Sekarang apa sih komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak katakan tadi? Mungkin setelah saya curhat sama Ibu Mira, saya mendapat komitmen. Setelah ada gambarannya, saya akan mencoba untuk materi bulan depan, kalau saya ketemu dengan materi renang, saya akan membawa anak saya untuk melaksanakan praktek langsung ke lapangan seperti di kolam pariwisata yang terdekat dari sekolah saya yang ukuran kecil, ataupun di tempat sungai, Bu Mira, yang bisa membuat anak saya bisa mengenal dengan air dan bisa mempraktekkannya, Bu Mira. Iya, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung rencana-rencana Bapak itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Mira yang telah meluangkan waktunya, memberi solusi dan pendapatnya pada saya, Bu Mira. Iya, sama-sama Bapak. Semoga Bapak kita ya Pak ya sebagai guru ya bisa menjadi guru yang diandalkan oleh murid-murid kita dan dibanggakan oleh mereka. Iya, Pak. Mira ya. Terima kasih karena waktu kita terbatas. Nanti akan saya coba melihat kegiatan Bapak nanti di lapangan seperti apa, dan kalau ada yang mau dibicarakan lagi, insya Allah saya akan punya waktu untuk Bapak. Iya, maaf. Terima kasih Bu Mira. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Mira. Demikian pemaparan tugas surkol kami. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.